Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak Ibu, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini, yang pertama, mampu mengidentifikasikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang ketiga, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Yang keempat, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah, yang pertama, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya yang dihasilkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Karya tulis ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Jadi karya tulis ilmiah itu merupakan suatu karya yang telah dilakukan. Misalnya dilakukan suatu penelitian. Kemudian tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Jadi dalam karya tulis ilmiah tujuannya itu untuk memecahkan suatu persoalan. Apa sebenarnya ya dalam suatu penelitian itu yang harus dipecahkan itu suatu permasalahan apa. Dalam karya ilmiah harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Jadi dalam karya ilmiah itu harus ada data-data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Dari hasil penelitian nanti itu bisa diambil datanya, faktanya apa saja dari hasil penelitian. Kemudian solusi, jalan keluar dari permasalahan yang ada. Gitu. Kemudian fungsi karya ilmiah. Apa fungsi karya ilmiah? Yang pertama penjelasan, dalam bahasa Inggrisnya explanation. Ya. Karya ilmiah bersifat menjelaskan tentang suatu hal yang sebelumnya belum diketahui, tidak jelas atau tidak pasti. Yang kedua prediksi. Ya. Karya tulis ini membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan terjadi di masa datang. Yang ketiga kontrol. Ya. Karya tulis ini berfungsi mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Kemudian jadi dalam suatu karya ilmiah ada 3 fungsinya ya. Bisa menjelaskan, bisa memprediksi ya atau dugaan, bisa juga mengontrol benar tidaknya suatu pernyataan. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah itu juga ada 3. Yang pertama bentuk populer. Yang kedua bentuk semi formal ya. Yang ketiga bentuk formal. Yang pertama karya ilmiah yang berbentuk populer, ini bentuknya ringkas dan bahasanya santai. Ya. Karya ilmiah ini banyak dijumpai di media massa seperti koran, majalah. Ya. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topiknya yang akrab dengan masyarakat. Kemudian topiknya juga menyenangkan. Kemudian gayanya menarik dan bahasanya juga mudah dipahami ya. Karena karya ilmiah ini terdapat di media massa, maka gaya bahasanya juga bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dan topiknya juga masalah-masalah umum. Ya, masalah umum yang diketahui oleh orang banyak. Kemudian bentuk semi formal. Ya, karya ilmiah bentuk ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Ya, misalnya seperti saya menyuruh kamu
untuk membuat karya ilmiah ya tentang sampah misalnya, tentang kesehatan. Itu disebut dengan bentuk karya ilmiah semi formal, setengah resmi ya. Misalnya saya suruh membuat kamu membuat tulisan karya ilmiah tentang kebersihan di sekolah ya, atau pembelajaran daring di masa COVID-19. Nah, itu juga termasuk karya ilmiah bentuk semi formal. Kemudian bentuk formal ya. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademik secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis dan disertasi ya. Ini bentuk formal. Artinya formal itu diadakan penelitian secara lengkap, sistematikanya lengkap, data-datanya lengkap ya, metodologinya juga lengkap ya. Itu kalau bentuk formal. Kemudian struktur atau sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama judul ya, kemudian pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, kemudian daftar pustaka ya. Jadi karya tulis ilmiah secara lengkap atau yang biasa disebut dengan karya tulis ilmiah formal itu terdiri dari ketujuh sistematika ini. Judul harus ada, pendahuluan itu meliputi latar belakang ya, tujuan masalah, kemudian manfaat penelitian, kemudian lagi rumusan masalah, itu harus ada dalam pendahuluan. Kemudian kerangka teoritis, teori-teori apa yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian pembahasan ini memuat hal-hal apa yang telah kita teliti ya, kemudian kita angkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari pembahasan tadi. Apa kesimpulannya setelah kita adakan penelitian? Apa kesimpulannya? Kemudian kita buat saran-saran. Saran-saran apa yang harus kita kemukakan setelah kita mengadakan penelitian? Kemudian jangan lupa yang terakhir yaitu daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu sangat penting ya. Kita kira-kira dalam metodologi ini apa, buku-buku apa ya, catatan-catatan kecil apa yang kita ambil ya, misalnya tentang definisi dari topik yang kita angkat itu apa, harus kita cantumkan dalam daftar pustaka ya, siapa namanya, kemudian tahun berapa bukunya, halaman berapa, nama pengarangnya, itu harus kita cantumkan, judul bukunya harus kita cantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian kebahasaan dalam karya ilmiah ya. Tadi kalau dalam semi formal itu tetap menggunakan kebahasaan yang formal ya. Formal juga kebahasaan formal, tetapi kalau dalam karya ilmiah bentuk populer, kita menggunakan bahasa yang populer yang biasa digunakan dalam media massa ya, karena memang kalau jenis karya ilmiah populer itu memang kita masukkan dalam media massa ya, makanya bahasanya juga harus populer, bahasa yang mudah dipahami. Kemudian kebahasaan karya ilmiah ya, pilihan kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal ya. Maksudnya kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Misalnya menggunakan kata ganti penulis, peneliti ya. Setelah, misalnya contohnya seperti ini. Setelah peneliti meneliti tentang keadaan pembelajaran pada masa COVID-19 ini bla 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 bla.
Nah, seperti itu ya. Jadi mengatakan saya itu peneliti atau penulis. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat pasif ya, kalimat pasif. Misalnya contohnya kalau kalimat pasif itu banyak menggunakan awalan di ya. Artinya kalimat pasif kan setelah kita pelajari waktu-waktu lalu, pasif itu subjeknya tidak melakukan pekerjaan ya. Kemudian 3, bahasa yang digunakan harus reproduktif. Artinya dalam penyampaian informasi harus menghindari penggunaan kata atau kalimat yang bermakna ganda ya. Maksudnya apa? Ya, agar penulis tidak menafsirkan makna yang lain ya. Tidak boleh menggunakan makna ganda. Kemudian yang keempat, ragam bahasa lugas dan bermakna denotatif. Lugas artinya apa adanya ya. Untuk menghindari makna ganda itu tadi, maka karya ilmiah harus menggunakan kata-kata yang lugas, denotatif, apa adanya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan ya. Dan harus diungkapkan secara implisit sebenarnya untuk mencegah timbulnya makna lain. Contohnya kata bunga ya, kalau kita mengatakan kata bunga dalam karya tulis ilmiah ya bunga kembang ya, bunga tanaman hias, bunga bukan bunga uang dan bunga yang lainnya. Itulah ragam bahasa lugas. Kemudian ini saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran ini ya. Untuk selanjutnya nanti kalian membuat karya tulis ilmiah yang semi formal saja dulu. Karena nanti di perguruan tinggi kalian harus bisa membuat karya tulis ilmiah yang formal. Karena di perguruan tinggi jika kalian akan menamatkan dari perguruan tinggi, kalian harus bisa menulis skripsi. Skripsi itulah yang disebut dengan karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.